Beliau katakan tasabaqat ilaihil murdi'at wa tawaffarat raqabatu ahlil wujudi fi hawanati hadhihi dzat. Mana cerita ditolak Nabi? Tidak ada. Cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh para wanita tidak diceritakan pada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, para habaib, para ulama, para tokoh, bil khusus sahibul maqam Al-Habib Ahmad Zaki bin Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada beliau, keluarga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membimbing kita semuanya untuk mendapatkan ridha Allah, ridha-Nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, ada kisah menarik setelah masa kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Sayyidah Halimah, seorang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun lamanya. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita melihat dalam perjalanan sirah bagaimana Sayyidah Halimah mendapatkan keberuntungan itu, dimulai dengan kesusahan. Anda lihat di dalam kisah sejarah, Sayyidah Halimah ketika berangkat ke Makkah dengan unta keledai yang lemah keadaannya, sehingga para wanita-wanita Bani Sa'ad sudah datang menuju ke Makkah untuk mendapatkan anak-anak susuan. Ikhwan rahimakumullah, wanita-wanita itu datang ke Makkah dan akhirnya mereka mengambil anak-anak susuan. Tetapi apa yang terjadi, ikhwan rahimakumullah, ketika mereka ditawarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menolaknya. Sebab apa mereka menolak? Karena yatim. Seraya mereka mengatakan, apa yang akan diperbuat oleh kakeknya? Apa yang akan kita peroleh dari kakeknya? Beliau seorang yatim. Maka ikhwan rahimakumullah, Allah yang tentukan Sayyidah Halimah yang mendapatkan keberuntungan datang terlambat menuju ke Makkah. Sampainya di Makkah, Sayyidah Halimah tidak mendapatkan anak kecuali tersisa satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Halimah mengatakan, saya tidak mungkin pulang dalam keadaan hampa. Harus ada anak susuan yang saya bawa walaupun yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, coba Anda perhatikan di dalam kitab Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Simtud Durar, apa yang beliau ceritakan tentang Sayyidah Halimah, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan tasabaqat ilaihil murdi'at wa tawaffarat raqabatu ahlil wujudi fi hawanati hadhihi dzat. Mana cerita ditolak Nabi? Tidak ada. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak
para wanita tidak diceritakan oleh Habib Adabi. Mengapa? Hakikatnya memang semacam itu, ikhwan rahimakumullah. Orang-orang yang ahli hakikah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala memandang sesuatu yang berbeda dalam suatu kisah, sehingga mereka melihat hal-hal yang sebenarnya di alam semesta. Dan Anda bisa baca di dalam kitab-kitab maulid yang lain bagaimana langit menawarkan diri untuk mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bumi menawarkan diri untuk mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana alam semesta berusaha untuk mendapatkan kemuliaan mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang-orang yang saleh. Wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullu matmah. Anda tanyakan kepada Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, kapan kamu merasakan lezatnya iman? Apakah setelah merdeka, Bilal? Bukan. Apakah setelah hijrah? Tidak. Apakah jadi muadzin Rasul? Bukan. Tapi kata Bilal, walaupun semuanya istimewa, tapi yang paling lezat, paling nikmat, kata Bilal, adalah saat aku disiksa oleh Umayyah. Ketika kemudian ditarik ke padang pasir yang sangat panas, lalu aku kemudian dicambuk oleh Bilal, oleh Umayyah, lalu kemudian diletakkan batu di atas perut aku. Maka aku ketika itu mengatakan ahad, ahad, nikmat bukan main. Terasa lezatnya, begitu indah di dalam hatinya. Ikhwan rahimakumullah, Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya, antum pasti tahu bahwa beliau itu aslinya Sulu dulunya, sebelum sampai di Pontianak. Kalian ambil orang-orang terbaik di antara kita ini. Akhirnya saya masih kecil, tapi kisah beliau Al-Habib Muhammad Ridha terngiang di kota Sulu. Beliau pengajar di Yayasan Pendidikan Islam di Ponorogo, dulu namanya Rabita Al-Alawiyah. Beliau naik apa? Naik sepeda, bukan? Dalam keadaan susah. Beliau Al-Habib Ahmad Zaki dulu belajarnya di kota Solo bersama kakak saya almarhum. Ikhwan rahimakumullah, seseorang semacam itu dalam kehidupan pelan-pelan menuju kesuksesan. Apabila seseorang sabar dan mau memberikan suatu pengorbanan, akan mendapatkan sesuatu yang besar. Kalau saya perumpamakan, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Dalam pelajaran fikih, fajar kadhib tampak bercahaya tapi hilang. Ketika fajar shadiq pelan-pelan dari berbagai arah muncullah cahaya yang sebenarnya. Dan kita dapati Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya, sekarang saya pertama kali datang ke kota Pontianak ini, dan luar biasa mendapatkan suatu hal yang besar. Kita lihat di pondok ini dan bagaimana manfaat beliau kepada umat. Maka ikhwan rahimakumullah, hidup penuh pengorbanan, dan saat pengorbanan itu adalah saat-saat lezat. Saya yakin Al-Habib Muhammad Ridha mengenangnya adalah saat-saat susah, bukan saat-saat nikmat. Saat-saat susah itulah terasa nikmat sekali pengorbanan. Pengorbanan untuk Allah, pengorbanan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, lihat orang-orang yang mendapatkan pengorbanan yang besar, musibah, maka insya Allah akan dilapangkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saat ini mendapatkan musibah corona, tapi insya Allah kelak akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelapangan yang besar. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang menikmati daripada kelezatan iman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah mendapatkan keberkahan daripada orang-orang saleh di antara kita yang hidup maupun yang telah wafat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya 10.